Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini materinya adalah tentang model klasifikasi dalam konteks mesin learning. Ya. Untuk itu saya izin terlebih dahulu untuk share screen saya. Oke, ya baik. Mungkin sudah terlihat ya di layar. Em, Klasifikasi ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah diskusi mengenai regresi dan kali ini kita akan diskusi mengenai model klasifikasi ya dalam konteks machine learning. Nah, eh, pertama kita mulai dari definisinya terlebih dahulu ya seperti biasa. Jadi apa itu model klasifikasi? Model klasifikasi itu adalah algoritma sebenarnya. Ya, jadi kalau model itu kan algoritma. Nah, hanya algoritma yang mempelajari itu ya bagaimana cara memapping atau memetakan data input atau yang biasa disebut dengan istilah teknisnya itu fitur ke dalam label atau kategori diskrit tertentu. Nah, atau yang biasa disebut dengan istilah istilah teknisnya itu kelas gitu ya, berdasarkan dari pola yang ditemukan data pelatihan. Nah, eh, model klasifikasi didefinisikan sebagai fungsi f dari x ke y atau yang ditulisnya seperti ini ya, x ke y. Fungsi f x ke y yang memetakan setiap x elemen x ke elemen y gitu ya. Himpunan Y merupakan kelas diskrit. Nah, kalau kelas diskrit itu kan seperti 0, 1 gitu ya. Untuk klasifikasi biner atau 0, 1 dan seterusnya sampai K-1 gitu ya. Untuk yang klasifikasinya itu multiclass. Multiclass itu artinya klasifikasinya itu lebih dari dua gitu ya. Kalau biner itu 0 dan 1 gitu ya. Berarti hanya dua kalau biner. Nah, ini ada beberapa contoh apa di dunia nyata ya untuk kasus-kasus membuat model klasifikasi ya. Pertama adalah misalnya untuk mendiagnosis penyakit. Misalnya di sini inputnya adalah X gitu ya. Inputnya X, kemudian X ini hasil tes darah misalnya. Tes darah, kemudian tekanan darah, kemudian juga ada kadar gula, ada riwayat keluarga. Nah, outputnya, Y-nya, atau yang diprediksinya itu adalah positif diabetes atau negatif diabetes. Nah, model yang digunakan atau yang bisa digunakan ini misalnya model-model klasifikasi seperti decision tree atau random forest untuk membantu dokter memutuskan diagnosis tentunya. Nah, kemudian ada juga misalnya contoh deteksi penipuan transaksi, gitu ya, di mana inputnya di sini misalnya waktu transaksi, kemudian ada lokasi, kemudian ada jumlah uang, kemudian juga ada jenis kartu. Nah, kemudian outputnya itu misalnya klasifikasi apakah ini fraud atau legit, gitu ya. Nah, model yang bisa digunakan ada beberapa model klasifikasi seperti XGBoost dan juga yang lainnya. Nah, model-model klasifikasi, ada beberapa contoh dari model klasifikasi yang sudah ada, seperti misalnya logistic regression. Logistic regression ini biasa atau cocok digunakan untuk klasifikasi biner. Misalnya tadi ya, yang dua kelas gitu, misalnya spam atau bukan non-spam, email gitu ya, untuk email. Nah, kemudian ada juga decision tree. Decision tree ini cocok untuk data tabular. Cocok untuk data tabular, interpretasinya tentu mudah. Nah, kelebihannya visualisasinya jelas, tidak perlu normalisasi data, gitu ya. Kemudian ada juga SVM, kemudian ada juga random forest dan juga mungkin yang lainnya yang memiliki karakteristiknya masing-masing gitu ya, cocok untuk data yang seperti apa, kemudian cocok juga untuk tujuannya seperti apa dan seterusnya, gitu ya. Di sini kita misalnya ada contoh kasus ya, contoh kasus dengan menggunakan dataset rumah. Dataset rumah misalnya ada beberapa kolom atau fitur ya. Ada nama rumah, alamat rumah, kamar tidur, kamar mandi, dan seterusnya. Ya, ini contoh
inputannya ya, datasetnya. Nah, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama kita import dulu library-nya. Ya, ini teman-teman saya rasa sudah terbiasa ya, Pandas, NumPy, kemudian juga nanti kita akan mencoba menggunakan random forest classifier gitu ya. Kemudian juga kita import train test split ya. Kenapa? Karena nanti datanya harus kita split gitu ya. Kemudian klasifikasi report dan seterusnya, termasuk juga label encoder. Karena nanti kita akan merubah mengkonversi fitur. Langkah berikutnya adalah pre-processing datasetnya dulu. Jadi disiapkan datasetnya ini agar bisa mudah untuk di training nanti ya, agar bisa siap di training dengan model klasifikasi yang akan kita gunakan. Untuk pre-processing datasetnya, pertama membersihkan dulu format string numeriknya, kemudian kita konversi harga jadi label klasifikasi. Nah, ini ada beberapa contoh kode ya, contoh coding yang nanti tentunya di akhir saya atau di slide akhir akan saya sampaikan linknya. Nanti teman-teman bisa bisa mencoba ya. Nah, kemudian nanti langkahnya ada split data, lalu latih dengan model random classifier, lalu kita evaluasi. Nah, ini ada beberapa penjelasan ya, ada beberapa penjelasan mengenai evaluasi yang digunakan dalam model klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi report yang paling umum digunakan. Di sini ada precision, ada recall, ada F1 score, ada akurasi, ada support ya. Precision ini adalah seberapa banyak dari prediksi positif model yang benar-benar positif. Jadi prediksi dari si model yang kita gunakan, model klasifikasi yang kita gunakan yang benar-benar positif. Nah, recall ini seberapa banyak data yang benar-benar positif berhasil dikenali oleh model, karena tidak semua yang positif itu bisa dikenali oleh model. Nah, kemudian ada F1 score. F1 score ini adalah rata-rata harmoni. Rata-rata harmoni dari precision dan juga dari recall. Ini mencerminkan keseimbangan atau balancing dari keduanya. Jadi makanya kenapa banyak menggunakan metrik F1 score gitu ya. Karena kalau F1 score-nya bagus, artinya precision dan recall-nya juga bagus gitu. Lalu ada akurasi. Akurasi ini adalah persentase total prediksi yang benar-benar yang benar dari seluruh data. Ini juga biasanya digunakan salah satu metrik utama ya untuk menilai apakah prediksinya itu akurasinya bagus atau tidak gitu ya. Untuk akurasi itu 0 sampai 100%. Jadi semakin mendekati ke angka 100% tentunya akan semakin bagus. Lalu ada support. Support ini adalah jumlah contoh aktual dari masing-masing kelas dalam data pengujian. Jadi nanti nilai support ini itu mengindikasikan jumlah data yang diuji, ya, jumlah data yang ditesting, gitu ya. Kemudian ada juga macro average dan micro average. Nah, macro average ini dia menghitung metrik, ya, menghitung metrik. Metriknya itu precision, recall, kemudian F1 score untuk setiap kelas secara terpisah, lalu di average ya, lalu di rata-rata. Nah, digunakannya ini cocok saat semua kelas dianggap sama penting. Jadi misalnya kita menganggap kita misalnya ada dua kelas gitu ya. Dua kelas itu sama-sama pentingnya. Nah, jadi kita perlu untuk melihat juga makro average-nya gitu ya. Jadi cocok dianggap semua kelas dianggap sama penting. Meskipun distribusi datanya tidak seimbang. Jadi artinya misalnya kelas yang satu itu 1.000, kelas yang keduanya misalnya 7.000, itu kan datanya nggak seimbang gitu ya. Tapi kita menganggap semua kelas itu penting. Lalu ada micro average. Micro average ini adalah menggabungkan seluruh true positif, false positif, dan false negatif, lalu hitung metrik. Nah, ini cocok saat kelas dianggap lebih sering muncul, dianggap lebih penting. Jadi kelas yang mayoritas gitu ya, kelas yang lebih sering muncul itu dianggap yang lebih penting gitu. Itu micro average. Itu bedanya. Kalau yang makro itu kita anggap semua kelas sama pentingnya, sedangkan yang mikro kita anggap yang lebih penting itu adalah yang lebih sering muncul gitu ya. Lalu ada juga apa confusion metric ya, confusion metric. Confusion metric ini ada true positif, ada true negatif, ada false positif, ada juga false negatif. True positif ini adalah seberapa besar jumlah data positif yang diprediksi benar-benar sebagai positif. Nah, kalau true negatif, jumlah data negatif yang diprediksi benar sebagai negatif oleh model. Kemudian false positif, ini data negatif yang diprediksi salah sebagai positif
oleh model atau biasa dikenal dengan istilah type type satu error, gitu ya. Kemudian false negatif, jumlah data positif yang diprediksi salah sebagai negatif, sebagai negatif. Sekali lagi sebagai negatif. Bedanya dengan false positif, kalau tadi kan sebagai positif, gitu ya. Kalau yang false negatif itu sebagai negatif oleh model. Eh, di sini ada beberapa contoh ya dalam konteks yang tadi rumah. Jadi misalnya kita kita lihat konteks rumah tadi ada TP, TN, FP, FP, kemudian juga ada FN misalnya. Kita ingin membedakan rumah mahal versus tidak mahal. Ya kita rubah dulu targetnya menjadi satu itu mahal, nol itu tidak mahal. Nah ini contoh TP, TN, FP dan FN-nya gitu ya. Ground truth, aktual tuh ground truth gitu ya. Mahal, prediksi model mahal. Nah keterangannya dia true positif gitu ya. Kemudian ground truth-nya mahal, ternyata diprediksi tidak mahal. Nah artinya keterangannya false negatif gitu ya, false negatif. Kemudian juga misalnya menengah gitu. Menengah itu artinya tidak mahal, tidak murah. Jadi kelas yang berikutnya gitu ya, kelas yang ketiga mungkin ya. Kelas yang ketiga. Jadi misalnya kita ada tiga kelas nih. Murah, menengah, mahal. Menengah tidak mahal. Nah, menengah kan memang tidak mahal gitu ya. True negatif gitu ya, PN dan begitu seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat ringkasannya, hitungnya, true positif berapa, true negatif berapa, false positif berapa, dan juga false negatif berapa, gitu ya. eh, ini ada konteks pentingnya. False positif itu adalah salah memberi label rumah murah, menengah, atau mungkin mahal ya. False negatif ini adalah salah menganggap rumah mahal sebagai murah. Nah, mungkin sedikit tentang definisi klasifikasi seperti ini, dan nanti rekan-rekan bisa mencoba dengan link yang akan saya berikan, gitu ya, untuk coba mengcoding ya, untuk mencoba eh, membuat model prediksinya. Nah, demikian rekan-rekan terkait dengan pendahuluan dari saya untuk model klasifikasi ya. Selamat mencoba.